Kenapa saya memilih daerah pemilihan Kerawang? Karena Kerawang ini merupakan lumbung pertanian, ya, lumbung pertanian dan juga daerah Purwakarta juga lumbung pertanian. Dan ini yang harus saya perhatikan karena DPR bisa dan mampu untuk melakukan penguatan kepada petani melalui program-program pemerintah. Itu ada dan yang membawa itu hanya DPR. Karena DPR sebagai pelaku daripada politik negara akan berjuang di DPR sana untuk membawa program ini dan memperkuat masyarakat yang ada di daerah pemilihan, terutama para petani. Ya, saudara pemirsa Metro Global News, hari ini saya berada dengan seorang yang luar biasa, seorang ibu yang luar biasa yang mempunyai visi untuk merubah Indonesia. Ya, kita akan bincang-bincang. Nama saya Idaria. Saya adalah salah satu kandidat sebagai calon legislatif. Daerah pemilihan saya adalah Jabar 7, meliputi Kabupaten Bekasi, Kabupaten Kerawang, dan Kabupaten Purwakarta. Dan saya diusung oleh Partai Perindo. Ya, demikian. Iya, Ibu. Apa yang menjadi visi daya tarik? Kan orang lihat visi ini. Kalau visi ini membangun atau visi ini berdampak, mereka bisa memilih apa visi ini. Baik, jadi saya akan sampaikan misi visi saya ke depan karena memang saya terlahir sebagai orang Kristen dan saya mempunyai gereja. Banyak hal yang saya perhatikan di daerah-daerah pemilihan saya, terutama Kabupaten Bekasi, banyak sekali gereja-gereja yang tidak dapat izin, dan ini menjadi satu hal yang membuat saya bergumul untuk itu, ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena izin ini perlu supaya gereja-gereja ini bisa bebas beribadah, tidak ada gangguan, ya. Dan kita boleh memuji Tuhan, setiap orang Kristen bisa beribadah di tempat itu. Tapi persoalan yang sangat pelik adalah masalah izin. Nah, ini menjadi persoalan saya. Kenapa mesti harus DPR yang melakukan itu? Karena saya pernah jadi DPR dan saya tahu persis bahwa di DPR ini akan dilakukan dan banyak hal yang perlu dikuatkan kepada masyarakat, terutama gereja. Ya, terutama gereja. Bagaimana ini mekanisme ini bisa terjadi? Mungkin ini adalah satu komunikasi yang baik dengan beberapa pihak, mungkin dengan Menteri Agama, demikian juga beberapa tokoh-tokoh agama yang berperan penting dan punya pengaruh agar gereja ini bisa izin, dan itu bisa dilakukan bila saya di DPR. Itu hal yang sangat utama. Yang kedua, saya perhatikan setelah kita melewati masa COVID, ya, banyak sekali kemiskinan di negara kita, ya, banyak kemiskinan, banyak pengangguran, dan banyak yang dirasakan oleh petani. Kenapa saya memilih daerah pemilihan Kerawang? Karena Kerawang ini merupakan lumbung pertanian, ya, lumbung pertanian, dan juga daerah Purwakarta juga lumbung pertanian. Dan ini yang harus saya perhatikan karena DPR bisa dan mampu untuk melakukan penguatan kepada petani melalui program-program pemerintah. Itu ada dan yang membawa itu hanya DPR. Karena DPR sebagai pelaku daripada politik negara akan berjuang di DPR sana untuk membawa program ini dan memperkuat masyarakat yang ada di daerah pemilihan, terutama para petani. Jadi mereka DPR itu legislasi yang membuat undang-undang, juga wakil rakyat bisa menyuarakan ke eksekutif pemerintah. Ya, tentang perizinan tentunya bukan saja Kristen, ya, juga rumah ibadah yang lain jika membutuhkan perizinan, Ibu juga bisa memfasilitasi. Ya. Jadi semua rumah ibadah sepanjang itu memang artinya rumah ibadah itu memang dirindukan oleh warga, kenapa tidak, ya. Nah, ini tata layanan inilah yang harus kita lakukan, ya. Persoalan ini kita harus lakukan, terutama misalnya rumah ibadah yang kita tahu artinya masjid, kemudian pesantren, yang mungkin sulit, ya, dibantu, dan ini akan saya perjuangkan pada saat saya nanti di DPR.
DPR sana. Ya, persiapan apa yang Ibu sudah kerjakan? Baik, jadi tentunya saya ingin sampaikan karena saya memang pernah DPR dulu dari partai yang lain. Sudah pengalaman. Nah, yang pertama saya lakukan sekarang adalah sosialisasi, memperkenalkan diri saya dan untuk masuk ke dalam setiap elemen masyarakat, setiap kondisi masyarakat saya masuk untuk melihat dengan jelas apa sebenarnya yang terjadi di lapangan, apa sebenarnya dibutuhkan masyarakat dan bagaimana nanti yang diharapkan oleh masyarakat. Dan saya melihat bahwa masyarakat itu memberikan harapannya kepada saya pada saat nanti saya di DPR ada perubahan, ada sesuatu yang mereka merasakan bahwa DPR itu benar-benar sebagai wakil rakyat yang diusung oleh masyarakat itu dapat memberikan satu perubahan, dapat memberikan pertolongan dan banyak hal yang kita bisa lakukan nanti di DPR. Dulu pengalaman di DPR komisi berapa ini? Baik, saya dulu duduk di komisi 6. Komisi 6 itu bermitra dengan BUMN, dengan perdagangan, perindustrian untuk seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Kerawang, dan Kabupaten Purwakarta. Dengan kehadiran saya menjadi salah satu calon anggota legislatif DPR RI Dapil Jabar 7, saya mohon dengan harap doa ibu sekalian, doa dukungan suara artinya apa? Kesempatan ini akan kita raih dengan baik pada saat ibu memilih tanggal 14 Februari. Kita tidak melihat ke belakang tapi kita lihat ke depan. Saya sebagai seorang perempuan dan seorang anggota DPR yang pernah saya jalanin, saya berharap dengan doa dan dukungan ibu sekalian, tentunya ini akan kita buat sesuatu penguatan kita menjadi sesuatu yang memberikan perubahan dan dirasakan oleh masyarakat bahwa anggota DPR berbuat yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Bekasi, Kerawang, dan Purwakarta. Terima kasih sekali lagi, mohon doa dan dukungannya. Doa dan dukungan ibu sangat berharga bagi kita, bagi seluruh masyarakat yang sungguh-sungguh mengharapkan satu perubahan. Terima kasih. Ya, pemirsa Global News, hari ini kita sudah bertemu dengan caleg legislatif untuk perubahan ekonomi, perubahan segalanya. Jangan lupa menggunakan hak pilihnya dan juga untuk dapil ingat ada Ibu Ida yang membawa suara Anda ke DPR. Ya, sampai di sini perjumpaan kita di Global News.